Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Iliatul Mastufa. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Business Communication dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS MSI. Dengan tema laporan hasil observasi pada kedai mie ayam bakso Karawang. Adapun data diri saya sebagai berikut. Nama saya Siti Liatul Mastufa dengan NIM 240201020394, kelas MJ602, Program Studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada profil singkat usaha, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam yaitu ada lampiran. Profil singkat Kedai Mie Ayam Bakso Karawang. Kedai Mie Ayam Bakso Karawang merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak tanggal 18 April 2020. Kedai ini mempekerjakan 3 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang juru masak dan kasir dan 2 orang karyawan sebagai pengantar makanan atau delivery. Kedai ini menyediakan berbagai macam aneka bakso dan mie ayam, makanan ringan, dan minuman. Dengan banyaknya varian jenis olahan bakso dan mie ayam, membuat usaha ini menjadi semakin berkembang dan memiliki banyak pelanggan. Selain melayani pelanggan yang makan di tempat, kedai ini juga menyediakan layanan pesan antar makanan dan telah bermitra dengan platform GrabFood. Baik, di sini ada struktur organisasi pada kedai mie ayam bakso Karawang. Untuk struktur organisasinya yaitu yang pertama ada owner atau pemilik, lalu ada juru masak dan kasir, dan ada tim delivery. Adapun untuk tugas dan tanggung jawab dari seorang owner atau pemilik, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas keseluruhan operasional usaha, kedua mengawasi kegiatan operasional usaha, ketiga memastikan stok bahan baku selalu tersedia dan berkualitas, yang keempat mengatur penggajian karyawan, dan yang kelima yaitu menentukan strategi pemasaran. Lalu untuk juru masak dan kasir, tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, melayani pelanggan, yang kedua memasak mie ayam dan bakso, yang ketiga menjaga kualitas makanan dan minuman, yang keempat mencatat pesanan dan bertransaksi dengan pelanggan, yang kelima yaitu membuat laporan keuangan harian atau bulanan. Untuk tim delivery, tugas dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama menerima dan memeriksa pesanan dari juru masak untuk diantarkan ke alamat pelanggan. Yang kedua, mengantarkan pesanan ke alamat pelanggan. Dan yang ketiga, menerima pembayaran langsung dari pelanggan secara cash on delivery. Baik, untuk gambaran pola komunikasi pada kedai mie ayam bakso Karawang, yaitu yang pertama, komunikasi internal secara vertikal. Komunikasi internal secara vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, maupun dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam komunikasi vertikal, dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah pada usaha ini, yaitu seperti owner memberikan arahan dan evaluasi kepada karyawan. Adapun untuk jenis komunikasi vertikal dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu seperti karyawan menyampaikan keluhan dari pelanggan kepada owner. Yang kedua, ada komunikasi internal secara horizontal, yaitu merupakan komunikasi yang dilakukan antar sesama karyawan atau posisi yang sama. Pada kedai mie ayam bakso Karawang, komunikasi ini sering berlangsung ketika sesama karyawan saling menyampaikan pendapat masing-masing dan meminta bantuan kepada karyawan lainnya. Selain itu, komunikasi ini juga sering terjadi ketika juru masak berkoordinasi dengan tim delivery dalam hal menyampaikan pesanan online. Yang ketiga, ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara kelompok internal dengan kelompok eksternal, seperti karyawan dengan pelanggan dan owner dengan pemasok atau supplier. Pada kedai mie ayam bakso Karawang ini, jenis komunikasinya meliputi yang pertama, komunikasi juru masak dan kasir dalam melayani dan bertransaksi dengan pelanggan. Yang kedua, komunikasi antara tim delivery dengan pelanggan dalam mengantarkan pesanan dan bertransaksi secara cash on delivery maupun bertransaksi secara transfer. Yang ketiga, ada komunikasi antara owner dengan supplier atau pemasok terkait dengan pembelian bahan baku.
Selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan bisnis. Secara keseluruhan, kedai mie ayam bakso Karawang menggunakan media komunikasi langsung secara lisan dalam kegiatan operasional usaha. Namun, kedai mie ayam bakso Karawang juga memanfaatkan media sosial dan e-commerce dalam memasarkan produknya. Lalu ada karakteristik pola komunikasi. Karakteristik pola komunikasi pada kedai mie ayam bakso Karawang ini yaitu terdiri dari yang pertama, terdapat hubungan yang dekat antara owner dengan karyawan karena strukturnya yang sederhana. Dan yang kedua yaitu komunikasi yang dilakukan lebih banyak secara langsung melalui lisan. Selanjutnya ada hasil analisa. Adapun hasil analisa berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada kedai mie ayam bakso Karawang, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal pada kedai mie ayam bakso Karawang cenderung bersifat langsung dan personal antara owner dengan karyawan, sehingga hal ini cukup efektif untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Namun, sistem pencatatan laporan masih jarang digunakan, terkecuali pada laporan keuangan, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman baik antara sesama karyawan maupun dengan pelanggan. Adanya komunikasi yang personal dapat menyebabkan hubungan antara karyawan dengan pelanggan menjadi lebih erat, sehingga hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, saat ini untuk sistem pengumpulan feedback dari pelanggan belum tersedia secara menyeluruh, sehingga mengakibatkan kurangnya saran dan masukan dari pelanggan. Kedai mie ayam bakso Karawang saat ini hanya memiliki 3 orang karyawan, sehingga untuk manajemen sumber daya manusianya masih bersifat minim dan dapat menyebabkan beban komunikasi makin bertambah pada karyawan yang bekerja secara fleksibel. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu gambaran pola komunikasi pada kedai mie ayam bakso Karawang cenderung lebih praktis dan personal, sehingga sesuai untuk skala UMKM. Komunikasi vertikal pada usaha ini seperti owner atau pemilik memberikan arahan dan evaluasi kepada karyawan, serta karyawan menyampaikan keluhan dari pelanggan. Adapun komunikasi horizontal pada usaha ini terjadi biasanya ketika setiap karyawan saling menukar pendapat atau ketika meminta bantuan satu sama lainnya, dan ketika juru masak berkoordinasi dengan tim delivery untuk menyiapkan pesanan online. Komunikasi eksternal pada usaha ini seperti komunikasi antara karyawan dengan pelanggan atau komunikasi antara owner dengan supplier. Media komunikasi pada UMKM ini secara keseluruhan menggunakan media verbal, di mana pesan disampaikan secara langsung melalui lisan. Adapun hasil analisa pada UMKM ini yaitu menyatakan bahwa setiap komunikasi telah berlangsung secara efektif dan bersifat personal, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, di sisi lain, pelaporan pembukuan usaha, kecuali pada laporan keuangan, pengumpulan feedback pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia masih bersifat minim. Hal ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan beban komunikasi bertambah pada karyawan yang bekerja secara fleksibel. Adapun untuk sarannya yaitu yang pertama, membuat pencatatan laporan harian tertulis agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman, baik antar sesama karyawan maupun karyawan dengan pelanggan. Yang kedua, merekrut karyawan baru agar tidak ada lagi yang bekerja secara fleksibel, sehingga pekerjaan cepat selesai dan komunikasi tidak terbebankan pada karyawan lainnya. Yang ketiga, menyediakan kotak saran dan masukan di kedai untuk menerima saran dan masukan dari pelanggan dan kemudian akan dijadikan sebagai bahan perbaikan. Lalu yang keempat, membuat prosedur tertulis mengenai standar pelayanan pelanggan agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan komunikasi internal tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi bersama karyawan mengenai hambatan apa saja yang terjadi dalam komunikasi. Berikut ini merupakan dokumentasi bersama salah satu karyawan dan foto kedai mie ayam bakso Karawang. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.